Tim SAR gabungan melakukan pencarian terhadap seorang kakek yang dilaporkan hilang di hutan lereng Gunung Slamet, Desa Karangkemiri, Kecamatan Pekuncen, Banyumas, Jawa Tengah, Minggu, 11 Januari 2026, petang. Kepala Kantor SAR Cilacap, M. Abdullah, menuturkan bahwa korban adalah Kardan, 78, seorang lansia warga desa setempat. Kardan diketahui pergi ke hutan untuk mencari kayu bakar pada Sabtu, 10 Januari 2026, sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pada Minggu, 11 Januari 2026, pukul 10.00 WIB, saksi sempat melihat Kardan di area hutan desa. Namun, sudah 24 jam survivor belum kembali ke rumah. Warga sudah berupaya melakukan pencarian di sekitar lokasi, namun tidak membuahkan hasil. Akhirnya Pemdes Karangkemiri melaporkan ke unit siaga SAR Banyumas, kata Abdullah. Menindaklanjuti laporan tersebut, Abdullah mengirimkan satu tim rescuer dari unit siaga SAR Banyumas yang dilengkapi peralatan pencarian lengkap, termasuk drone inframerah atau thermal wave. Pada pukul 18.15 WIB, tim rescue unit siaga SAR Banyumas tiba di lokasi kejadian melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait dan melakukan asesmen serta menyusun rencana pencarian, ujarnya. Operasi pencarian hari ini rencananya akan mengoptimalkan pemantauan udara dan penyisiran jalur darat. Kawasan hutan di Desa Karangkemiri, Pekuncen, Banyumas, masuk dalam gugusan lereng selatan Gunung Slamet yang dikenal memiliki kontur medan terjal. Kawasan ini memiliki potensi alam yang luar biasa dan sering dimanfaatkan warga sekitar untuk mencari hasil hutan, seperti buah, sayur, dan kayu bakar. Meski demikian, karena tutupan hutan yang masih cukup rapat, kawasan ini cukup rawan untuk dilintasi. Kabar mengejutkan datang dari kawasan lereng Gunung Slamet, di mana seorang kakek berusia 78 tahun dilaporkan hilang secara misterius. Lansia tersebut diketahui terakhir kali berpamitan untuk melakukan aktivitas rutin di sekitar lereng sebelum akhirnya tidak kunjung kembali ke rumah. Pihak keluarga merasa cemas karena korban sudah berusia lanjut dan kondisi fisik yang mungkin tidak lagi bugar untuk berada di alam terbuka dalam waktu lama. Pencarian mandiri telah dilakukan oleh warga sekitar namun tidak membuahkan hasil hingga akhirnya dilaporkan ke otoritas terkait. Kabar hilangnya kakek ini segera menyebar di kalangan masyarakat setempat dan menjadi perhatian serius bagi perangkat desa. Faktor usia dan cuaca di pegunungan yang ekstrim menjadi kekhawatiran utama bagi keselamatan sang kakek. Titik koordinat hilangnya korban berada di area lereng Gunung Slamet, wilayah yang dikenal memiliki medan cukup berat dengan vegetasi yang rapat. Kawasan ini merupakan jalur yang sering dilalui warga lokal, namun tetap memiliki risiko bagi mereka yang sudah lanjut usia. Kondisi geografis yang berbukit dan suhu udara yang bisa menurun drastis pada malam hari menjadi tantangan berat dalam proses pencarian. Tim di lapangan harus berpacu dengan waktu sebelum kondisi fisik korban semakin menurun akibat terpapar cuaca dingin. Lereng Gunung Slamet yang luas membuat penentuan titik awal pencarian menjadi sangat krusial. Warga sekitar memberikan informasi mengenai rute-rute yang biasa dilalui oleh korban untuk mempersempit area penyisiran. Menanggapi laporan tersebut, tim SAR gabungan segera dikerahkan menuju lokasi kejadian untuk melakukan operasi pencarian dan penyelamatan. Tim ini terdiri dari personel Basarnas, BPBD, relawan penjelajah hutan, hingga unsur TNI dan Polri setempat. Pengerahan personel dalam jumlah besar dilakukan untuk memastikan penyisiran dapat dilakukan secara efektif di berbagai sektor yang dicurigai. Koordinasi dilakukan secara intensif di posko darurat yang didirikan di kaki gunung guna memantau perkembangan setiap jamnya. Tim SAR juga membawa peralatan komunikasi dan evakuasi yang memadai untuk menghadapi berbagai kemungkinan di lapangan.
fokus utama tim adalah menemukan keberadaan korban secepat mungkin dalam keadaan selamat. Proses pencarian di lereng Gunung Slamet menghadapi kendala besar berupa cuaca yang tidak menentu, termasuk kabut tebal yang sering turun secara tiba-tiba. Jarak pandang yang terbatas sangat membahayakan keselamatan para personel SAR yang sedang melakukan penyisiran. Selain cuaca, medan yang licin akibat hujan dan kemiringan lereng yang curam menuntut kehati-hatian ekstra dari tim pencari. Beberapa area bahkan sulit dijangkau dengan berjalan kaki biasa, sehingga memerlukan teknik navigasi darat yang mumpuni. Kondisi alam yang ekstrim ini juga memicu kekhawatiran akan terjadinya hipotermia pada korban jika tidak segera ditemukan. Tim SAR harus terus menjaga stamina dan konsentrasi di tengah medan yang menguras energi tersebut. Untuk mempercepat penemuan, tim SAR dilaporkan mempertimbangkan penggunaan teknologi seperti drone dengan sensor termal untuk memantau area dari udara. Teknologi ini diharapkan dapat mendeteksi suhu tubuh manusia di balik rimbunnya pepohonan hutan. Selain itu, bantuan dari unit anjing pelacak K9 juga dilibatkan untuk membantu mengendus jejak terakhir dari pakaian atau barang milik korban. Indera penciuman hewan ini sangat membantu dalam menyisir area yang tidak terjangkau oleh pandangan mata manusia. Kombinasi antara kekuatan personel di darat, pantauan udara, dan unit K9 diharapkan dapat meningkatkan peluang ditemukannya korban. Inovasi dalam metode pencarian ini terus diperbarui berdasarkan hasil evaluasi di lapangan setiap harinya. Seiring berjalannya waktu pencarian yang sudah memasuki hari berikutnya, muncul kekhawatiran besar bahwa korban bisa saja meninggal dunia. Usia kakek yang sudah 78 tahun dinilai sangat rentan jika harus bertahan hidup tanpa logistik di tengah hutan pegunungan. Tim medis yang bersiaga di posko mulai menyiapkan skenario terburuk jika korban ditemukan dalam kondisi sudah tidak bernyawa. Meskipun demikian, semangat tim pencari tetap tinggi untuk menemukan sang kakek bagaimanapun kondisinya. Risiko korban meninggal dunia akibat kekurangan cairan atau suhu dingin, hipotermia, menjadi motivasi bagi tim SAR untuk memperluas area pencarian. Doa dari warga dan keluarga terus mengalir agar kakek tersebut dapat ditemukan dalam kondisi sehat. Dalam proses penyisiran, tim sempat menemukan beberapa benda yang diduga kuat merupakan milik sang kakek, seperti sandal atau peralatan kayu. Penemuan barang bukti ini menjadi petunjuk penting mengenai arah pergerakan korban sebelum dinyatakan hilang. Barang-barang tersebut ditemukan di dekat area semak belukar yang agak jauh dari jalur utama warga. Penemuan ini langsung disinkronkan dengan keterangan pihak keluarga untuk memastikan kebenaran kepemilikan barang tersebut. Petunjuk fisik ini membantu tim SAR untuk memfokuskan pencarian di radius tertentu dari titik penemuan. Jejak-jejak kecil di lapangan sangat berarti di tengah luasnya lereng Gunung Slamet yang menutupi keberadaan manusia. Tim SAR tidak hanya mengandalkan personel terlatih, tetapi juga melibatkan masyarakat lokal yang sangat memahami karakteristik lereng gunung tersebut. Pengetahuan warga asli mengenai lubang-lubang tanah atau gua kecil sangat membantu pencarian. Koordinasi juga dilakukan dengan tokoh masyarakat atau juru kunci setempat guna mendapatkan masukan mengenai area-area yang dianggap rawan atau dikeramatkan. Sinergi antara kearifan lokal dan teknik SAR modern ini menjadi kekuatan dalam operasi kemanusiaan ini. Masyarakat setempat secara sukarela ikut bergabung dalam tim penyisir dan menyediakan logistik bagi para relawan yang bertugas. Kebersamaan warga dalam membantu pencarian kakek ini menunjukkan solidaritas sosial yang kuat di desa tersebut.